Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas jaringan komputer kali ini, yaitu tentang OSPF. Di mana di sini ada 3 router. Yang pertama adalah router pertama di sini, kemudian router kedua, lalu ada router ketiga. Nah, pada router kedua ini nanti akan ada IP untuk ke device-device-nya. Nah, untuk di router 2 ini IP yang akan saya berikan adalah 192.168.21 untuk ke perangkat-perangkat yang berada dari router kedua. Adapun nanti perangkat-perangkat yang berada di router ketiga yaitu 192.168.30 0 dengan subnet dengan CIDR-nya adalah 24 atau subnet max-nya 2555.2555.2550. Lalu untuk router pertama IP untuk device-nya adalah 192.168.10.0 dengan CIDR 24 atau dengan subnet max-nya 255.255.255. Nah, pada ketiga router OSPF ini saya mengkonfigurasinya biasanya dengan pergi ke CLI. Nah, di CLI biasanya saya melakukan enable lalu config T. Nah, di sana saya akan memasukkan router OSPF1 seperti berikut. Saya memasukkan router OSPF1 pada terminal. Nah, di sana saya akan menentukan kira-kira untuk interkoneksi antara router apa jaringannya. Nah, di sini saya menggunakan 2020 dalam artian bahwa setiap router biasanya punya IP untuk saling terhubung. Di sini ada 30-30, di sini ada 10-10-10. Nah, pada proses kali ini saya juga menambahkan loopback, di mana loopback saya tersebut adalah 111. Bisa dilihat pada dengan menggunakan dengan show IP interior. Mungkin harus exit dulu. Show IP atau show IP internal brief. Nah, di sini loopback saya adalah 11. Kalau tidak menggunakan loopback bisa, tetapi nantinya akan menggunakan IP paling tertinggi di antara ketiga router tersebut. Nah, di sini di router kedua ada 10-10, ada 20-20. Nah, kalau misalnya kita ketik router ketiga juga sama. Enable show IP. Nah, juga bisa melihat bahwa pada router ketiga dia terhubung dengan network 30-30-30. Di sini keterangannya, lalu 20-20. Untuk melakukan penambahan network ini maka bisa dilakukan dengan memasukkan router OSPF1 lalu menambahkan network yang ingin ditambahkan dengan dengan 0.3, artinya dengan 3 router pada area backbone area. Lalu setelah itu, setelah menyelesaikan OSPF, maka di sini
kita bisa melakukan di DHCP untuk penentuan IP pada jaringan komputer kali ini. Nah, untuk penentuan jaringan komputernya kita bisa melakukan dengan configure terminal IP DHCP pool. Mungkin kalau misalnya di sini divisi HRD, kita bisa melakukan IP DHCP pool, mungkin bisa dengan HRD team. Setelah itu kita bisa memasukkan default routernya berapa. Kalau misalnya di sini adalah 20.1, berarti kita masukkan 20.1 dalam artian kalau default router ini berfungsi dalam artian kalau misalnya ingin terhubung, maka kita harus melewati 20.1 dahulu. Nah, kemudian kita menentukan DNS servernya. Di sini saya sudah menentukan server DNS-nya. Nah, di sini saya pergi ke services DNS. Nah, di sini nanti untuk penamaan web saya buat umpam.com, lalu IP-nya adalah 192.168.30.10. Kenapa? Karena server web di sini IP-nya saya buat static dengan 30.10. Makanya posisi di sini posisi di server DNS menjadi 30.10. Adapun ini 12 karena IP yang saya buat di sini static, yaitu 12. Nah, karena di sini static, maka ketika saya melakukan DHCP di router 2, router 3, router 1, saya melakukan excluded address namanya. Nah, jadi ketika saya sudah memasukkan default router, DNS server, maka saya memasukkan IP DHCP excluded address. Nah, kalau misalnya kalau saya melakukannya di router 3, berarti nanti IP DHCP exclude address-nya adalah 30.1. Dalam artian mengecualikan IP 30.1 hingga 30.2, berarti nantinya DHCP akan memberikan IP di luar 1 hingga 20. Nah, untuk penentuan untuk konfigurasi DHCP-nya kita bisa pergi ke perangkat. Kita ambil satu contoh laptop, kita pergi ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, tadinya static, kita bisa dengan mengubahnya ke DHCP. Nah, di sini ada keterangan default gateway, artinya wireless router ini juga berperan sebagai pemberi default gateway, juga pemberi DHCP-nya. Ya, mungkin demikianlah penjelasan yang saya berikan. Semoga jelas dan bisa dipahami.